Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di Jalan Tol Jor 2 yang menghubungkan kawasan Cibitung ke arah Cimanggis. Dan di depan kita ini adalah Simpang Susun Burangkeng ataupun Setu Selatan. Simpang Susun ini akan menyambungkan Tol Jor 2 ini dengan Tol Japek 2 Selatan. Nantinya dari arah Jati Asih sampai ke arah Sadang Purwakarta akan bisa dilewati menggunakan Tol Japek 2 Selatan dengan jarak kurang lebih 64 kilo. Nah, seperti yang kita ketahui, Tol Jakarta Cikampek saat ini itu sering terjadi kepadatan dan kemacetan walaupun sudah dibantu dengan Tol MBZ. Dengan adanya Tol Japek 2 Selatan, maka nanti para pengendara yang dari arah Jakarta dan sebaliknya Jabodetabek bisa menuju ke arah Bandung menggunakan tol ini. Seperti yang kita bisa lihat di peta ini yang berwarna biru ya, bertemu dengan Tol Jor 2 tadi di sekitar Burangkeng Setu Selatan dari arah Jati Asih dan terus ke arah Cibarusah Bojongmangu yang terhubung dengan kawasan industri Delta Mas, ada crossing dengan rel kereta cepat Jakarta Bandung serta ke arah Karawang ya, Karawang bagian sisi selatan serta tembus sampai ke arah Sadang Purwakarta. Jarak total dari Jati Asih sampai ke Sadang adalah 64 km. Kemudian yang dari Bandung sebenarnya kemarin sudah ada akses yang dibuka secara fungsional melewati tol ini ya, agar bisa sampai ke kawasan industri Delta Mas yaitu di Sukabungah. Seperti yang kita ketahui, ini berita yang ada di Kompas ya, akses-akses yang bisa dilalui pada saat arus balik saat ini juga dapat dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang dari selatan dan keluar di sekitar Bojongmangu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat di peta arus kendaraan dari arah tol Purbalenyi ya di Sadang itu bisa berbelok ke arah kiri seperti arah petunjuk yang sudah disiapkan. Kemudian bila ingin keluar di sekitar Jalan Raya Curug ya, Karawang sana, Taman Mekar, ada gate-nya on ramp dan off ramp. Cuman ini satu arah ke arah Jakarta saat ini karena arus balik. Dan memang difungsikan untuk membantu arus balik yang cukup banyak ya dari selatan, terutama yang dari arah Bandung. Di bawah dari tol Jakarta Cikampek 2 Selatan ini itu crossing rel kereta cepat Jakarta Bandung ataupun WUSH. Kita lanjutkan, di sini nanti akan ada satu gate lagi. Nah, ini adalah gate ataupun Simpang Susun Bojongmangu namanya, tapi jalan yang ada di depan sana itu Sukabunga dan itu langsung bisa terhubung dengan kawasan industri yang ada di Delta Mas ataupun ke arah Cibatu. Dan ini adalah ujung dari tol fungsional yang dibuka oleh pengelola tol dan pemerintah saat ini untuk antisipasi arus balik. Jadi ke arah Setu Selatan ataupun Burangkeng atau ke arah Cibarusah belum ya, karena masih dalam penyelesaian. Dan ini adalah kawasan industri yang ada di sekitar Delta Mas. Jadi kawasan industri itu akan punya akses sendiri langsung masuk ke Tol Japek 2 Selatan. Ini sangat membantu harusnya lalu lintas yang akan menuju ke Bandung nantinya atau yang akan ke arah misal kawasan industri lainnya di sepanjang Tol Japek 2 Selatan ini. Baik, kita teruskan perjalanan menuju ke arah Burangkeng tadi. Di sini dapat kita lihat di beberapa lokasi sudah ada warna putih ya. Ini adalah jalan tol yang sudah dibeton. Tepat di sekitar Cibarusah, harusnya mungkin lebih banyak daripada ini karena terkadang peta ya ataupun image satelit itu agak lebih lambat dibandingkan dengan aslinya. Nah, di sekitar Cikarang ya, jalan Cikarang Cibarusah itu ada gate ya. Ini dan ini akan menghubungkan raya Cikarang Cibarusah dengan Tol Japek 2 Selatan, bahkan bisa ke arah Jati Asih ataupun ke arah Cibitung. Kalau misalnya yang di Japek pertama ataupun Jakarta Cikampek yang awalnya yang ada MBZ-nya terjadi kepadatan arus lalu lintas. Kebanyakan area-area yang dilewati adalah area-area persawahan. Baik, kita sudah sampai di tempat yang kita kunjungi yaitu Simpang Susun Burangkeng ataupun Setu Selatan. Di sini dapat kita lihat ya ada Jalan MT Haryono dan jalan ini itu crossing di atasnya Tol Japek 2 Selatan yang berada di sekitar Burangkeng ataupun Setu Selatan ini. Nah, ini adalah simpang susunnya yang kalau kita lihat ini masih berupa pilar-pilar ya,
Sedangkan tadi yang sudah kita lalui itu pilar-pilarnya sudah tersambung satu sama lain, bahkan layangnya sudah terbentuk. Di pojokan dari Simpang Susun agak sedikit unik, ini ada tumpukan gunung ya berwarna putih, itu adalah gunung sampah, tempat pembuangan sampah Burangkeng ya, dan ini berdekatan ya, tidak begitu jauh sebenarnya dengan tempat pembuangan sampah akhir Bantar Gebang yang juga banyak gunungnya. Nanti kita akan lihat di video berikutnya. Nah, kita teruskan yang warna biru ini. Dari arah Simpang Susun Burangkeng itu menuju ke arah Jati Asih akan ketemu satu simpang susun lagi. Yang ini yaitu Simpang Susun Bantar Gebang. Di sini simpang susun tersebut ya akan terhubung dengan jalan raya Narogong dan Bantar Gebang. Kemudian ke arah Jati Asih sendiri yang kita lihat ya belum ada pergerakan, dan nanti akan crossing di atas jalan Wibawa Mukti 2 ke arah Simpang Susun yang akan bertemu dengan Jor 1 di sana. Jadi bagi para pengendara yang ada di Jati Asih bisa langsung menuju ke Sadang Purwakarta nantinya menggunakan jalan tol ini, dan waktu tempuh kemungkinan bisa di setengah jam karena jaraknya hanya 64 km dengan kecepatan misal 100 km per jam. Baik, kita lihat sedikit ya lebih detail area yang ada di jalan penghubung ya antara Setu Selatan Burangkeng. Di sini ada crossing di atas Jalan MT Haryono dan ada gedung sekolah. Nah, gedung sekolah ini yang kita lihat ya itu nampaknya akan terkena bagian sisi selatannya. Baik, ini kita menggunakan peta Google yang lebih detail. Ini adalah tumpukan ataupun gunung sampah Bantar Gebang. Kemudian ini akses keluar tol Burangkeng, Simpang Susun Burangkeng. Dan ini adalah gedung sekolah ya. Nah, beberapa bagian dari gedung sekolah ini nampaknya terkena dari lahan yang akan dijadikan tol Japek 2 Selatan di sekitar sini, termasuk yang agak di selatannya ada sebuah gedung. Nanti kita akan lihat dari dekat seperti apa. Nanti kita akan masuk ke area ini dan melihat beberapa lokasi yang ada di dalam, termasuk juga pekerjaan-pekerjaan yang sedang berlangsung ya. Walaupun masih dalam suasana lebaran, mungkin tidak begitu kelihatan orang melakukan aktivitas. Nah, ini petanya BPJT, jadi sudah ada garis birunya sebagai petunjuk ini adalah jalur tolnya. Ada kawasan Sumur Batu. Kalau jalan MT Haryono kalau diteruskan itu akan ke arah Cilengsi. Di sekitar Jati Asih yang kita perhatikan garis biru itu akan menuju ke sebuah lahan yang kosong yang banyak persawahan seperti ini contohnya ya. Jadi tidak dibuat di sekitar area yang padat penduduk seperti Jalan Bina Asih dan seterusnya. Baik, posisi dari Simpang Susun Burangkeng kalau kita dari arah Simpang Susun Cibitung menuju ke arah selatan itu akan ketemu dengan sebuah pintu tol Setu Utara terlebih dahulu. Setu Utara itu ke arah kawasan industri MM 2100. Kemudian baru berikutnya ketemu dengan Simpang Susun Burangkeng ataupun Simpang Susun Setu Selatan. Nah, kalau dari arah Simpang Susun Cibitung ya, kita dari atas sana pojok kanan yang paling atas itu kan tadi ada yang ditutup. Nah, itu adalah pekerjaan yang masih berlangsung di sisi dalam. Ada lahan yang sudah dibebaskan, lahan yang sudah disiapkan untuk pembuatan pilar-pilar, bahkan sudah ada pilar yang berdiri dan mulai tersambung satu sama lainnya membentuk layang tol. Baik, kita lanjutkan keluar ataupun exit di off-ramp Burangkeng Taman Sari. Ya, di depan kita ini ada satu layang yang crossing di atas, dan itu adalah nanti akan dipergunakan oleh arus kendaraan dari arah Cimanggis ya ke arah Japek 2 Selatan ke arah Sadang. Ini yang di panah warna merah ya. Screenshot dari udara ini diambil oleh salah satu sahabat kita, Setu Menyapa. Jadi bisa dilihat lebih banyak di YouTube channelnya beliau. Dari udara ya pantauannya.
Kemudian kita lanjutkan lagi, ada satu layang yang juga crossing di atas exit tol dan juga tol Jor 2. Terdapat dua ya di sini, dan itu adalah layang utama yang menghubungkan Jati Asih ke arah Sadang Purwakarta. Ada dua jalur. Kemudian di antara pilar-pilarnya itu terhubung dengan beton ya, PCI girder beton, atau juga yang kita lihat terhubung dengan PCI girder baja. Baik, kita keluar di kilometer 66 ya kalau di sini. Kemudian di atas belokan kita ini kita akan ketemu lagi dengan sebuah layang ya. Jadi di setiap belokan kita akan ketemu dengan layang, dan ini adalah akses on ramp dari arah Jati Asih yang akan menuju ke arah Cimanggis ya. Jadi dari Jati Asih yang kalau lurus ke arah Sadang, kalau ingin ke arah Cimanggis, Jatikarya, Cilengsi, dan lainnya akan menggunakan layang ini berbelok menuju ke arah selatan. Baik, kita teruskan ke arah pintu tol Burangkeng ya. Di depan kita ini ada satu lagi layang yang crossing, dan di seberangnya ada satu. Nah, ini yang crossing adalah yang dari arah Jape 2 Selatan, dari arah Sadang, kemudian mungkin dari arah timur lebih tepatnya, yang akan masuk menuju ke arah Cibitung atau ke arah utara Tanjung Priok, yang ini nih di atas kita. Sedangkan yang ada dua ini, yang tadi jalur utama yang membentang antara Sadang dan Purwakarta, biasanya itu akan punya 3 lajur ya, masing-masing dari 2 lajur jalan tersebut di atas dan bahu jalan. Memang tarif tol Jor 2 agak lebih mahal ya, karena ini adalah tol baru bangun, kemudian mungkin return of investment yang dihitung sesuai dengan investasi, mungkin per kilonya adalah di 2000 ya. Kemudian selepas bayar tol itu kita akan bertemu dengan 2 layang lagi, yaitu yang dari arah tadi Cimanggis ke arah tol Jape 2 Selatan yang menuju ke arah Sadang, atau yang dari arah Cibitung menuju ke arah Sadang. Jadi sama-sama menuju ke arah Sadang ya, yang utara dan yang selatan. Jadi kalau kita perhatikan ya, maka yang misal nih dari arah Sadang atau dari arah Jati Asih itu masing-masing punya 2 yang ke arah selatan, 2 yang ke arah utara. Termasuk juga yang dari arah utara Cibitung misal, atau dari arah Cimanggis itu punya 2, satu ke arah timur, satu ke arah barat. Apakah Anda pusing? Ya, nanti kita akan coba bersama. Kita akan parkir di rest area kecil ya, setelah dari keluar gate. Nah, di sini dapat kita lihat adanya box girder baja yang sudah dicat warna biru dan juga warna kuning, yang nantinya akan dibentangkan di antara pilar-pilar yang ada, dan itu hanya untuk yang kita lihat jalur utama ya, yang dari arah Sadang ke Jati Asih dan sebaliknya. Tampak di sana simpang susunnya bertingkat-tingkat ya, seperti yang kita bisa lihat. Kemudian ada yang mengarah ke utara, ada yang mengarah ke selatan, ada yang mengarah ke timur, dan ada yang mengarah ke barat. Saat ini karena baru selesai Lebaran, jadi belum ada pekerja-pekerja yang datang ya, mungkin masih libur. Dan kita dapat melihat di sini perkembangannya dari waktu ke waktu sudah ada, walaupun tidak begitu cepat. Progres keseluruhan yang kita baca ya dari jalan tol Jape 2 Selatan ini masih di 40%. Jadi kemarin yang difungsikan dari arah Sadang sampai ke arah Delta Mas itu mungkin baru setengahnya kurang ya, tapi paling tidak itu dapat membantu mengurangi kepadatan arus lalu lintas, terutama di arus balik. Nah, seksi-seksi pembangunan dari tol Jape 2 Selatan ini itu ada 3 sebenarnya. Ini kalau ke arah Sadang ya, jadi sudah menggunakan box girder baja. Yang pertama seksinya adalah Jati Asih sampai ke Setu, yaitu sampai ke sini nih. Itu adalah seksi pertama, dan tidak kita lihat perkembangan yang signifikan dari simpang susun Setu ini Burangkeng ke arah Jati Asih. Yang pernah ada adalah rumah-rumah bangunan yang sudah ditandai ya dengan disilang, kemudian juga ada angka-angka yang ditulis. Nah, itu
itu belum ada perkembangan lagi. Sedangkan yang seksi 2 dari Setu ke Sukabunga ataupun simpang susun Burangkeng ke arah Sukabunga ataupun ke arah tadi Delta Mas sudah ada ya pekerjaan-pekerjaannya, contohnya seperti ini, dan di sebelah kiri akan ke arah timur bertemu dengan sekolah tadi yang terkena bagian bangunannya dan kemungkinan akan dibebaskan ya. Kemudian berikutnya adalah Sukabunga sampai ke Sadang. Nah, itu yang dari kawasan Delta Mas sisi selatan sampai ke Sadang panjangnya 30,6 km dan sudah beroperasi ya, sudah difungsikan pada saat arus mudik. Jadi mungkin setengahnya lah paling tidak sudah dapat dilalui oleh kendaraan. Namun secara keseluruhan targetnya sebenarnya mungkin sudah harus di 2025 atau malah di 2024 lalu ya, hanya saja perkembangannya tidak secepat yang kita bisa lihat. Baik, kita akan berhenti di sini sebentar untuk memperhatikan area-area yang dikerjakan ya, termasuk di ujung sekolah yang ada di sini. Nah, ini ada gedung sekolahnya 3 tingkat berwarna hijau, kemudian lahan dari tol di sana itu berada di belakang sekolah, dan layang yang akan dipakai oleh arus kendaraan yang menuju ke arah Sadang dari arah Cimanggis atau dari arah Cibitung akan juga melewati sekolah yang ada. Kita akan menggunakan screenshot dari sahabat Setu Menyapa ya, tadi juga ada CA. Nah, ini lebih jelas ya, lahan yang akan dipergunakan untuk menjadi jalan tol. Kemudian beberapa bagian bangunan yang terkena, yang ke arah atas itu ke arah Sadang, dan beberapa bagian jalan itu sudah ada yang dibeton. Nah, yang ke arah Jati Asih kalau dari simpang susun Burangkeng ini yang kita lihat ya, baru di sekitar sini saja. Kemudian yang ke arah Sadang ke arah kiri itu sudah banyak progresnya. Ini ya. Kita menelusuri sedikit ke arah Bantar Gebang, tidak begitu menemukan perkembangan yang signifikan ya, karena baru ada lahan yang dibebaskan setelah dari area yang tadi. Baik, kita akan kembali ke Jalan Tol Jor 2. Di sini setelah membayar tol, seperti biasa kita akan ketemu dengan jalan utama yang menghubungkan Sadang dan Jati Asih. 2 jalur, masing-masing jalur 3 lajur. Kemudian setelahnya ini adalah yang dari arah Sadang menuju ke arah utara ya, ataupun ke arah Cibitung, Tanjung Priuk di Tol Jor 2. Kita ambil yang kanan, kita akan kembali ke arah Cibitung, sedangkan ke kiri itu ke arah Narogong, ke arah Cilengsi dan ke arah Cimanggis, atau kalau mau terus ke Depok atau ke Bogor juga bisa. Di atas ini yang tadi dari arah Jati Asih yang akan menuju masuk ke Tol Jor 2 ke arah Narogong, ke arah Cimanggis. Ini ya, ke arah Cimanggis di sana. Lalu di seberang itu adalah rem ya, ataupun penghubung antara Tol Jor 2 dengan Tol Japek 2 Selatan yang menuju ke arah Jati Asih atau yang ke arah Sadang. Nah, ini cerita angkasa ya. Terima kasih sahabat-sahabat YouTube yang telah menerbangkan drone-nya di sini, karena kita hanya melewatinya saja. Menjelang masuk ke Tol Jor 2 ke arah utara Cibitung ya, di sini kita dapat melihat perkembangan dari pilar-pilar yang sudah berdiri, pierhead yang siap disambungkan dengan balok-balok girder beton, kemudian dilanjutkan dengan jalan yang sudah siap nantinya diaspal ya, ataupun dipakai untuk keperluan lalu lintas, sehingga dengan adanya Japek 2 Selatan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang ada di Japek, Jakarta Cikampek, dan juga MBZ. Dan MBZ-nya yang seperti kita ketahui juga naik turunnya. Baik, terima kasih.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.